Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Langkah Terlarang. Semoga yang menonton video ini dalam keadaan sehat walafiat. Adapun yang sakit semoga penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan kesehatan. Sebelum ke videonya silakan subscribe dan nyalakan ikon lonceng supaya tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Pikirannya. Ia mulai teringat dengan kejadian-kejadian aneh yang mulai terjadi belakangan ini. Pagi itu, Raffi Ahmad terbangun dengan perasaan aneh. Biasanya, hari-harinya dimulai dengan penuh semangat dan rutinitas yang sudah terjadwal rapi. Namun, pagi ini ada sesuatu yang mengganggu. Ia memeriksa ponselnya dan membuka aplikasi bank. Mata Raffi terpaku pada angka yang tertera di layar. Saldo rekening pribadinya berkurang jauh lebih banyak dari yang ia ingat. Apa ini? Gumamnya, meraba matanya yang masih sedikit berat. Nagita Slavina, istrinya yang baru saja keluar dari kamar mandi, menghampiri dan melihat layar ponsel Raffi. Ada apa, sayang? Raffi memutar ponselnya dan menunjukkannya. Saldo rekeningku. Gigi, lihat ini. Ada transaksi yang gak aku lakukan. Nagita mengernyit, melihat angka yang tertera. Pasti ada yang salah. Mungkin transaksi otomatis atau kamu pernah pakai untuk beli sesuatu. Raffi menangguk, merasa bingung. Aku nggak pernah belanja online pakai uang ini, Gigi. Apalagi jumlahnya segitu banyak. Ini kayaknya ada yang nggak beres. Nagita mencoba menghubungi pihak bank, sementara Raffi merasa gelisah. Dia sudah memeriksa semua aplikasi keuangan, tetapi tidak ada penjelasan yang masuk akal. Tak ada pembelian besar atau transaksi yang mencurigakan. Bahkan sistem keamanan bank sudah memberi laporan jika ada aktivitas mencurigakan. Beberapa saat kemudian, perasaan tak enak semakin menggelayuti. Pada pagi hari berikutnya, Mbak Yanti, asisten rumah tangga mereka, datang dengan wajah cemas. "Pak, Bu, tolong lihat ini," katanya dengan suara pelan, sambil menunjuk ke lantai dapur. Raffi dan Nagita mendekati Mbak Yanti, yang menunjuk ke jejak kaki kecil yang terlukis di lantai, seolah-olah seorang anak kecil baru saja berjalan di sana. Yang aneh, jejak itu muncul dari arah luar rumah dan berakhir di ruang tamu. "Saya nggak tahu ini siapa, Pak. Soalnya Rafathar kan tidur di rumah neneknya semalam," kata Mbak Yanti. Raffi memandang Nagita dengan ekspresi bingung. "Apakah ini mungkin anak-anak tetangga yang bermain?" tanyanya ragu. Nagita menggelengkan kepala. "Tidak mungkin. Ini tidak terlihat seperti jejak kaki anak kecil biasa. Coba kamu periksa lebih teliti, Mbak Yanti." Dengan rasa tidak nyaman yang semakin mengganggu, mereka mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang aneh di rumah mereka. Beberapa malam terakhir, Nagita juga merasa seperti ada yang mengintai dari balik jendela. Pada siang hari, Kang Wira, Satpam Kompleks Perumahan, datang menemui Raffi. "Pak Raffi, saya mau bicara sebentar," katanya dengan suara berat. Raffi menatap Kang Wira dengan penuh perhatian. "Ada apa, Kang?" Kang Wira menatap ke kanan kiri, memastikan tidak ada orang yang mendengarkan. "Saya nggak tahu harus mulai dari mana, tapi beberapa malam ini, saya lihat makhluk kecil di halaman rumah Pak Raffi." Nagita yang mendengar segera merasa tegang. "Makhluk kecil? Maksudnya apa, Kang?" Kang Wira mengelap keringat di dahinya. "Tuyul, Pak. Saya yakin banget. Dulu, saat masih jadi paranormal, saya sering melihat mereka. Tapi kalau sudah sampai di tempat semacam ini, artinya ada yang tidak beres." Raffi menatap Kang Wira tak percaya. "Apa, Kang? Tuyul? Ini serius atau cuma cerita fiksi?" Kang Wira mengangguk pelan. "Mungkin Anda tidak percaya, Pak Raffi, tapi saya rasa uang Anda yang hilang itu ada hubungannya dengan mereka. Tuyul ini datang, bukan tanpa alasan." Nagita menggenggam tangan Raffi, semakin khawatir. "Maksudnya, tujuannya apa? Kenapa mereka mencuri uang kita?" Kang Wira menatap mereka dengan serius. "Biasanya, tuyul dikirim untuk mengambil sesuatu yang diinginkan oleh orang yang punya niat buruk.
Bisa jadi ini pesugihan. Kalau tidak dihentikan, bisa berbahaya. Malam harinya, Nagita terbangun dengan keringat dingin membasahi tubuhnya. Matanya terpejam rapat, berusaha mengingat mimpi yang baru saja ia alami. Dalam mimpinya, ia melihat seorang makhluk kecil dengan wajah botak dan tubuh kurus, memegang sekantung uang yang terikat rapat. Tuyul itu menangis, meminta pertolongan, tetapi Nagita tidak bisa membantu. Nagita terbangun dengan perasaan tercekik, seperti ada yang mencekik lehernya dalam tidur. Aduh, kenapa aku merasa ada yang salah? Gumamnya. Di sebelahnya, Raffi masih tertidur nyenyak, tidak menyadari kecemasan yang melanda istrinya. Nagita menatap jam dinding yang sudah menunjukkan pukul 3 pagi. Apa yang harus kulakukan? Apa yang bisa menghentikan ini? Pikirnya dalam hati. Ia tahu, mimpi itu bukan sekadar kebetulan. Ada sesuatu yang harus diungkap, meskipun ia sendiri takut untuk tahu jawabannya. Pada malam hari berikutnya, setelah kejadian jejak kaki kecil yang misterius, Raffi memutuskan untuk memasang CCTV di seluruh sudut rumah, berharap bisa memecahkan misteri yang sedang terjadi. Ia merasa terpaksa harus mengambil langkah tersebut setelah merasa bahwa kejadian-kejadian aneh mulai menjadi semakin nyata. Ini satu-satunya cara untuk memastikan apakah ada yang datang tanpa kita sadari, kata Raffi pada Nagita, sambil memeriksa semua sudut rumah. Kita nggak bisa terus-terusan hidup dengan ketakutan begini. Nagita hanya mengangguk, meskipun wajahnya tetap tampak cemas. Ia setuju dengan keputusan Raffi, tetapi tetap merasa gelisah. Malam itu, mereka berdua terjaga, menunggu hasil rekaman dari kamera CCTV. Suasana rumah tampak hening, hanya terdengar suara angin yang berhembus lembut melalui celah jendela. Tiba-tiba, ponsel Raffi berbunyi. Sebuah notifikasi baru masuk. Rekaman malam ini sudah terunggah, kata ponsel Raffi. Dengan hati berdebar, ia membuka aplikasi CCTV. Rekaman malam itu dimulai dengan gambaran rumah yang tampak tenang. Namun, saat pukul 3 pagi, tampak sesuatu yang sangat mencurigakan. Laci lemari tempat uang mereka disimpan terbuka dengan sendirinya, tanpa ada yang menyentuhnya. Kemudian, sesosok bayangan kecil berlari cepat melewati layar, hanya dalam sekejap, dengan tubuhnya yang hampir tidak terlihat jelas, melintas di depan laci uang yang terbuka. Raffi menatap layar, mulutnya terkatup rapat. Itu jelas bukan manusia, kan? Gumamnya, masih tak percaya. Nagita berdiri di sampingnya, tubuhnya menggigil. Itu tuyul, seperti yang Kang Wira bilang. Namun, apa yang membuat mereka lebih terkejut adalah apa yang terjadi setelah itu. Setelah bayangan kecil itu mengambil sesuatu dari laci, ia berlari ke arah pintu belakang rumah, menghilang ke dalam kegelapan. Malam berikutnya, ketegangan semakin memuncak. Mbak Yanti, yang sedang menyiapkan makan malam, tiba-tiba terjatuh di dapur. Ia pingsan, tubuhnya kaku, seperti terhentak oleh sesuatu yang tak terlihat. Raffi dan Nagita segera berlari menuju dapur. Mbak Yanti, Mbak Yanti, teriak Nagita panik. Mbak Yanti akhirnya membuka mata, wajahnya pucat pasi, napasnya terengah-engah. Pak, Bu, saya melihat makhluk itu. Raffi menggenggam tangan Mbak Yanti, mencoba menenangkannya. Apa yang kamu lihat, Mbak? Mbak Yanti menggigil. Saya lihat dia di dapur. Pak, makhluk kecil, botak dengan mata merah menyala. Dia mengawasi saya. Teriak-teriak, saya takut sekali, Pak. Nagita memeluk Mbak Yanti. Perasaan cemas semakin menyesakkan dadanya. Kami harus segera melakukan sesuatu. Kita tidak bisa terus-terusan hidup seperti ini, katanya dengan suara pelan, namun penuh ketegasan. Raffi memandang ke arah pintu dapur yang masih terbuka lebar. Ia bisa merasakan ada sesuatu yang mengintai mereka dari balik kegelapan. Kehidupan di rumah Raffi dan Nagita semakin tidak nyaman. Kejadian aneh semakin sering terjadi. Beberapa malam terakhir, suara langkah kaki terdengar jelas di lorong, suara bisikan halus menyelimuti udara, dan bahkan benda-benda di rumah terkadang bergerak sendiri.
Nagita merasa terdesak. Ia tahu mereka membutuhkan bantuan profesional. Dengan pertimbangan yang matang, ia mengajak Raffi untuk pergi ke seorang dukun sepuh yang tinggal di Jawa Tengah, yang konon memiliki kekuatan untuk menangani masalah seperti ini. Dukun itu, seorang pria tua dengan mata yang tajam, menyambut mereka dengan penuh perhatian. Setelah mendengarkan cerita mereka, dukun itu mengangguk perlahan. Tuyul itu bukan makhluk biasa. Ia dikirimkan sebagai bagian dari pesugihan. Raffi menatap dukun itu, semakin bingung. Pesugihan? Apa maksudnya? Dukun itu menatap jauh keluar jendela, seperti sedang membaca sesuatu yang tidak terlihat. Tuyul ini terikat pada seseorang yang ingin mendapatkan kekayaan dengan cara kotor. Ia datang bukan untuk sekadar mencuri uang, tetapi untuk memenuhi janji yang telah dibuat. Nagita merasa cemas. Lalu, apa yang harus kami lakukan? Dukun itu menjawab dengan suara serak. Hanya ada satu cara untuk mengusirnya. Tapi itu tidak mudah. Kamu harus menghancurkan hubungan orang yang mengirimnya. Hanya dengan begitu, tuyul itu akan kembali ke tempatnya. Nagita merasakan ketegangan di dadanya. Ia tidak ingin tahu siapa yang mengirim tuyul itu, tapi ia merasa mereka harus segera mencari tahu. Kembali di rumah, suasana semakin mencekam. Raffi dan Nagita tidak bisa tidur dengan tenang. Mereka terus memikirkan siapa yang mungkin mengirimkan tuyul itu untuk mencuri uang mereka. Apa benar ada orang yang punya niat buruk sampai menggunakan cara seperti ini? Tanya Nagita, merasakan beban yang berat di hatinya. Raffi berpikir keras. Ia mulai menelusuri siapa saja yang memiliki motif untuk merugikan mereka. Namun, satu nama muncul di pikirannya. Mantan asisten mereka yang dipecat secara tiba-tiba beberapa waktu lalu, Farhan. Farhan diketahui memiliki banyak masalah pribadi, dan kabarnya terlibat dalam bisnis gelap. Gigi, aku rasa ini Farhan. Dia orangnya, ujar Raffi, matanya tajam dengan rasa curiga. Nagita menatap Raffi, terkejut. Kamu yakin? Tapi Farhan bukan tipe yang bisa melakukan hal seperti ini. Raffi menggenggam tangan Nagita. Tapi Farhan punya akses ke banyak hal. Aku tidak bisa menyingkirkan perasaan ini. Kita harus cari tahu lebih banyak. Dengan penuh keyakinan, mereka mulai merencanakan langkah berikutnya. Tapi mereka tidak tahu, permainan ini baru saja dimulai. Setelah malam-malam penuh ketegangan dan kegelisahan, Raffi dan Nagita akhirnya memutuskan untuk mencari tahu lebih lanjut tentang Farhan. Mereka mulai mengumpulkan informasi, mendatangi orang-orang yang pernah bekerja dengan Farhan, dan menyelidiki jejak digitalnya. Ternyata, Farhan memang memiliki banyak masalah pribadi. Namun, tidak ada bukti yang mengarah langsung pada tuduhan Raffi. Mereka masih merasa ragu dan takut bahwa mereka sedang mengejar bayangan yang tidak nyata. Suatu sore, saat Raffi sedang mengobrol dengan Kang Wira, dia akhirnya mendapatkan informasi penting. Pak Raffi, saya baru ingat sesuatu. Beberapa bulan lalu, saya melihat Farhan sering datang ke rumah tetangga sebelah, yang rumahnya memang agak aneh. Banyak orang yang bilang kalau rumah itu sering jadi tempat pertemuan orang-orang yang terlibat dengan hal-hal gaib, kata Kang Wira, sambil menghindari tatapan Raffi. Raffi terkejut. Rumah tetangga sebelah? Apa maksudnya? Kang Wira melanjutkan. Iya, rumah itu terkenal dengan aktivitas pesugihan. Orang-orang yang terlibat sering berkumpul di sana. Kalau saya boleh menebak, saya rasa Farhan terlibat dalam bisnis gelap itu. Raffi mengangguk, merasa semakin yakin. Ia segera mengajak Nagita untuk pergi ke rumah tetangga yang dimaksud. Sesampainya di sana, mereka menemukan bukti yang mengejutkan. Di ruang bawah tanah rumah itu, terdapat altar yang dipenuhi benda-benda yang berhubungan dengan pesugihan. Namun, yang paling mengejutkan adalah sebuah foto besar Farhan yang tergantung di dinding, berdampingan dengan sejumlah orang yang mereka tidak kenal. Apa-apaan ini? Bisik Nagita. Jantungnya berdetak kencang. Raffi mendekati foto tersebut dan memperhatikan lebih seksama. Ini benar-benar dia. Farhan terlibat dalam semua ini.
Dan ini berarti tuyul yang mencuri uang kita berasal dari sini. Dari orang-orang yang terlibat dalam pesugihan ini. Namun, justru saat itu, mereka merasakan sesuatu yang sangat berbeda. Udara di ruangan itu terasa semakin berat, dan mereka mulai mendengar suara langkah kaki kecil yang menggema di sekitar mereka. Tiba-tiba, sosok makhluk kecil yang sangat mereka kenal muncul di hadapan mereka. Tuyul itu. Namun, ada sesuatu yang aneh. Tuyul itu tidak tampak seperti makhluk yang sedang mencuri uang. Ia menangis, mengulurkan tangan seperti meminta tolong. "Kenapa kamu menangis?" tanya Nagita dengan suara lembut, meskipun hatinya masih dipenuhi rasa takut. Tuyul itu menatap mereka dengan mata penuh kesedihan. Dalam bahasa yang terputus-putus, tuyul itu berkata, Aku bukan yang menginginkan uang itu. Aku hanya terikat oleh perjanjian lama yang tidak bisa aku batalkan." Raffi dan Nagita tidak tahu harus berbuat apa. Mereka terdiam, terjebak dalam perasaan campur aduk antara takut dan kasihan. Tuyul itu tidak tampak seperti makhluk jahat yang selama ini mereka bayangkan. Tuyul itu melanjutkan, "Aku adalah bagian dari sebuah perjanjian pesugihan. Aku dulunya anak dari orang yang membuat perjanjian dengan orang-orang di sana. Tapi aku tak bisa lepas dari ikatan ini. Jika aku tidak memenuhi tugas ini, aku akan dihukum selamanya." Raffi dan Nagita merasa terkejut. Selama ini, mereka hanya menganggap tuyul sebagai makhluk jahat, tetapi kini mereka tahu ada lebih banyak hal yang terjadi di balik layar. Farhan, yang mengirim tuyul itu, ternyata telah membuat perjanjian gelap yang melibatkan nyawa dan takdir. Dengan hati yang berat, Raffi mengingatkan diri bahwa mereka harus menghentikan semuanya. Mereka harus membebaskan tuyul itu dan menghancurkan ikatan pesugihan yang mengikatnya. Kang Wira yang tiba-tiba muncul di belakang mereka memberikan solusi. "Kalian bisa membebaskannya, tapi kalian harus menghadap orang yang bertanggung jawab. Hancurkan perjanjian itu dan biarkan dia bebas." Mereka pun melakukan ritual pemutusan ikatan dengan bantuan Kang Wira. Tuyul itu menangis, mengucapkan terima kasih sebelum akhirnya menghilang. Namun, dalam hati Raffi, ada perasaan aneh, seperti ada yang belum selesai. Tiba-tiba, di layar ponsel Raffi, sebuah notifikasi masuk. Sejumlah besar uang yang hilang, secara misterius, kembali ke rekening mereka. Namun, di luar dugaan, satu hal yang tak pernah mereka harapkan terjadi. Dalam rekaman CCTV terakhir, tuyul itu ternyata tidak benar-benar pergi. Ia hanya berpindah tempat. Dan tempat itu adalah rumah seseorang yang sangat dekat dengan mereka. Rumah Farhan.